Oke, halo Pak Risto, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kami dari kelompok UTS Design Thinking, dari saya sendiri Julius, ada teman saya Kevin dan juga Marcel. Kami akan menjelaskan inovasi apa saja yang kami berikan kepada Kak Aryo selaku pemilik kebun pisang. Jadi untuk proses kerja yang kami lakukan, yang pertama kami melakukan ideation atau ide, di mana kami menuangkan semua ide yang kami bertiga pikirkan masing-masing. Setelah itu, setelah ide-ide dari kami sudah terkumpul, kami melakukan brainstorming atau kita melakukan pemfilteran terhadap ide-ide yang sudah kami tuangkan tadi dan disesuaikan dengan realita yang dapat terjadi. Ketiga, kita melakukan mind mapping atau membuat kerangka bisnis untuk pengembangan bisnis dari karya ini. Dan terakhir, result atau hasil dari segala bentuk inovasi pengembangan bisnis yang kelompok sudah putuskan. Jadi kita menamakan brandingnya ini Pisang Yo. Pisang Yo itu ada ceritanya. Jadi Pisang Yo itu dibuat karena Yo itu merupakan sebuah ajakan. Jadi kayak misalnya contoh kita makan apa, buah apa nih, pisang yo, atau enggak ini apa nih, pisang yo gitu loh. Jadi itu seperti ajakan. Nah dari kunjungan yang waktu itu kita hadiri ke lahannya Karyo, itu kita memperoleh beberapa informasi, yaitu dia memiliki pohon pisang sebanyak 20 buah. Lalu ada 2 jenis, yaitu raja dan emas. Pisangnya itu panen setiap 5 bulan sekali. Omset kasar per bulan dari yang didapat ke Karyo itu sekitar 1,6 juta yang terjual 8 tandan. Lahannya sendiri itu dikelola sendiri oleh Karyo dengan perawatan yang sangat mudah dan sederhana, yaitu diberi pupuk setiap 3 bulan sekali. Nah, ide yang kita miliki ini ada beberapa yaitu, ada yang jangka panjang, ada yang segera. Yang jangka panjangnya seperti contoh ini ada lisensi pisang Sunpride. Jadi itu mendapatkan lisensi, eee, seperti Sunpride gitu, jadi dapat dijual di toko buah atau supermarket. Tapi ini hanya untuk ide yang sangat jangka panjang ya, karena kan lahannya masih kecil dan jumlah pisangnya tidak begitu banyak. Yang kedua ini yang jangka cepat, yaitu menambah jenis pisang yang ditanam. Jadi kan ada 2. Kita bisa tambahkan seperti pisang batu yang bisa dijual juga, daunnya gitu kan, untuk diolah. Yang ketiga ini olahan stik pisang, ini jangka panjang dan, sangat sempit sekali ya karena, ini kan merupakan hal baru jadi, bisa menjadi trending karena kan kita juga banyak tahu sekarang ya banyak makanan juga yang dibikin, banyak variasi atau dalam kata lain kadang aneh-aneh tapi ngetren, itu juga bisa jadi salah satu ide. Yang keempat itu ada olahan pisang yang menjadikan snack atau makanan ringan. Yang kelima jual beli bibit pisang, itu jadi dijual belikan tunasnya atau bibit pisangnya atau pisangnya. Dan yang terakhir adalah ekspansi lahan. Ini merupakan video dari brainstorming kemarin kelompok kami. Nah, berikutnya kelompok kami juga sudah membuat sebuah mind map untuk bisnis dari Karyo ini. Yang pertama operasional, di mana proses panen pisang dilakukan secara berkala sesuai dengan jenisnya. Misalkan seperti pisang raja dan juga pisang emas pasti memiliki masa panen yang berbeda, sehingga proses panennya pun memiliki jangka waktu yang berbeda juga. Dan umumnya biasanya untuk pisang tertentu itu lebih bagus dipanen setiap 3 minggu atau secara berkala. Jadi bukan sekali panen sekaligus supaya menghasilkan buah dengan kualitas yang lebih baik. Berikutnya ada marketing atau pemasaran, di mana pada zaman ini sangat relevan bagi para pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka melalui sosial media. Sosial media karena banyak sekali pengguna sosial media di Indonesia dan terutama pada beberapa aplikasi sosial media yaitu TikTok dan juga Instagram ataupun e-commerce lainnya seperti Shopee, Tokopedia dan lainnya. Jadi mungkin Kari bisa melakukan sebuah live di TikTok atau di Instagram atau di Shopee dan nanti siapapun yang ingin membelinya dapat tinggal mengklik saja. Seperti di Shopee Live itu juga ada fitur di mana kita sebagai penonton bisa langsung membeli produk dari pelaku live tersebut. Jadi hanya tinggal sekali sentuhan atau sekali klik, jadi sangat instan sekali bagi kita yang ingin membeli produk Karyo. Misalkan kalau kita nonton
Karyo sedang melakukan live penjualan pisang ataupun olahan pisang yang dibuat. Dan juga membuat toko online di e-commerce, misalkan membuat toko online di Shopee ataupun di Lazada ataupun di Tokopedia dengan menjual pisang premium dan juga olahan pisang yang dapat dihasilkan. Kemudian yang ketiga ada inovasi, di mana inovasi dari kami ada beberapa, yaitu penambahan jenis pisang yang ditanam, serta pengolahan pisang mentah menjadi olahan keripik, dan juga beberapa inovasi lainnya yang akan dijelaskan lebih lengkap pada slide berikutnya. Oke, next. Kemudian di sini yang keempat ada human resources, yaitu menambah karyawan divisi pengolahan pisang hasil panen. Karena jika ingin melakukan ekspansi lahan, tidak mungkin Kak Aryo mengolahnya secara sendiri dan juga mungkin perlu penambahan karyawan untuk membantu mengolah olahan pisangnya. Kemudian di sini yang kelima ada finance, yaitu payback period relatif singkat di bawah 6 bulan. Karena hanya bermodalkan pupuk dan bibit, serta harga lahan yang juga masih banyak relatif murah. Jadi bisa dibilang keuntungan yang didapat masih lebih baik daripada pengeluarannya, karena hanya memerlukan pupuk setiap 3 bulan sekali, dan juga lahan yang dipunya pun lahan sendiri. Next. Setelah melewati tahap brainstorming dan mind mapping, kelompok kami menyimpulkan 3 inovasi. Yang pertama itu ada ekspansi lahan, yang kedua menanam jenis pisang lain, yaitu pisang batu dan kepok. Kemudian yang ketiga ada mengolah pisang menjadi makanan ringan atau snack dengan sistem pre-order. Nah, yang pertama ini ada ekspansi lahan. Ekspansi lahan untuk menanam pohon pisang dapat menjadi langkah yang baik jika ingin meningkatkan produksi pisang atau memperluas pertanian pisang. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diikuti. Yang pertama itu ada evaluasi lokasi. Untuk menentukan lokasi yang cocok menanam pohon pisang, itu diperlukan yang pasti tanah yang subur, kemudian pencahayaan dari matahari, itu yang bagusnya itu minimal 6-8 jam sehari. Kemudian juga perlindungan dari angin agar tidak mudah rubuh pisangnya jika terkena angin. Kemudian yang kedua ada penyiapan lahan. Penyiapan lahan ini sebelumnya harus memastikan dulu lahan yang akan dipakai bersih dari pisahkan area yang akan digunakan untuk menanam pisang. Kemudian yang ketiga ada perizinan dan izin. Untuk perizinan ini harus diperlukan izin dari pemerintah setempat sebelum memulai ekspansi lahan. Ini termasuk perizinan lingkungan, perizinan membangun lahan, dan juga perizinan pertanian untuk menanam pisang. Kemudian yang keempat ada penanaman. Untuk proses penanaman ini memerlukan bibit pisang yang benar, termasuk penyiraman yang cukup, serta pemupukan yang harus sesuai jadwal, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kemudian yang kelima itu ada pemeliharaan. Pemeliharaan di sini juga harus dilakukan secara rutin untuk memeriksa kebun pisang. Jika ada yang terkena hama-hama atau tanda-tanda penyakit, mungkin harus segera bisa dibersihkan atau dibuang. Jika tidak, mungkin akan menyebar ke pisang-pisang yang lain. Serta juga bisa memberikan nutrisi tambahan sesuai dengan rekomendasi ahli pertanian. Kemudian yang keempat, yang terakhir ada pemantauan dan evaluasi. Untuk itu, untuk bisa menanam pisang dengan baik, harus terus dilakukan pemantauan kinerja penanaman kebun pisang. Lakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan hasil yang optimal. Next. Nah, yang kedua yaitu menambah jenis pisang yang ditanam. Karena kan Karyo sekarang hanya memiliki 2 jenis pisang, yaitu pisang raja dan emas. Nah, kelompok kami menyarankan bahwa ada 2 pisang lagi yang seharusnya ditambah supaya marketnya lebih luas lagi. Yang pertama ada pisang batu atau klutuk, di mana harganya masih relatif murah, yaitu 12-15 ribu rupiah.
Setelah itu bisa dipanen dalam jangka waktu 5-6 bulan setelah ditanam. Lalu pisang batu ini punya banyak sekali khasiat seperti antiinflamasi, meredakan demam, diare, dan masih banyak lagi. Lalu tidak hanya pisang saja yang dapat dijual, tapi daunnya pun juga dapat dijual kembali dengan harga rata-rata 20.000 per kilogram kalau di Indonesia sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa daun pisang tersebut dapat diekspor, misalkan ke negara Jepang yang dimana di Jepang saja per lembarnya daun pisang mencapai ratusan ribu rupiah, sehingga untungnya dapat berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali lipat ketimbang dijual di Indonesia. Dan selain di Jepang juga di Australia juga satu lembar daun pisang dijual dengan harga 60 ribuan rupiah. Jadi jauh lebih mahal ketimbang di Indonesia. Lalu pisang tersebut juga dapat dibuat sebagai campuran rujak. Sedangkan buah muda dari pisang batu ini juga dapat digunakan sebagai pelengkap dalam rujak cingur atau rujak ulek di daerah Jawa. Yang kedua ada pisang kepok, di mana memang masa panennya lebih lama, yaitu 8-10 bulan. Namun pisang kepok ini juga merupakan jenis pisang yang paling banyak digunakan oleh para penjual olahan pisang seperti keripik, ataupun pisang goreng, dan lain sebagainya. Nah, jadi jika ada pisang yang jatuh dari pohon pisang kepok ini, kan masih mentah tuh. Nah, itu bisa jadi bahan yang sangat bagus untuk membuat keripik. Jadi tidak dibuang begitu saja, sehingga penggunaan pisang sangat optimal di sini. Tidak ada yang terbuang. Lalu dapat diolah juga dengan berbagai cara, seperti dibuat mungkin pisang nugget, atau misalkan keripik pisang kepok, dan lain sebagainya. Dan harga bibitnya juga masih relatif murah, yaitu 20-30 ribu rupiah. Yang terakhir itu adalah pengolahan pisang hasil panen. Jadi kita memberikan ide ini, selain Karyo bisa menjualnya itu pisang doang, kami menyarankan bisa menjual dalam bentuk lain. Di sini yang kita maksud itu adalah seperti makanan ringan, snack, bahkan hingga kue. Nah, karena Karyo udah melakukannya semua ini sendiri, pengelolaannya, jadi kita merekomendasikan sistem PO atau spot order. Jadi Karyo itu membuka kuota, seperti contoh misal 5 orang, dibuka informasi untuk 5 orang, lalu jika 5-5 sudah terpenuhi, maka Karyo akan segera memproses makanannya, pisangnya menjadi makanan dan jadi olahan gitu. Ide ini merupakan juga memanfaatkan keseluruhan pisang ya. Jadi dengan memasuki pasar pisang, dan juga kalau misalnya ada pisang yang jatuh atau hampir tersia-sia, jadi itu juga bisa dijadikan cemilan. Jadi ini memanfaatkan seluruh potensi pisang gitu ya. Jadi melewati sistem PO dan dijadikan makanan ringan dengan jangka waktu pemesanan, dan juga bisa menyajikan kue atau keripik atau ya makanan ringan lainnya yang berbahan dasar dari pisang juga. Berikut adalah dokumentasi kami waktu kunjungan ke kebun Karyo. Dan itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.